menarik sekali gitu. Waktu saya tanya Ibu, bagaimana proses Ibu masuk atau direkrut Partai SRI. Terus katanya ada hubungan dengan Pansus Senturi, padahal itu harusnya orang pada ketakutan Pansus Senturi kan mempersalahkan seseorang. Ya. Iya, justru saya kira yang paling tampak saat itu kan di mata masyarakat adalah bukan proses menemukan kebenaran, tapi proses pembenaran. Pembenaran pandangan Pansus menurut saya pribadi. Sehingga saya kira masyarakat yang dengan pengetahuan yang sedikit saja pun sebetulnya sudah melihat dari cara persidangan sebagainya, bukan persidangan mencari fakta, tapi hendak menghakimi. Saya potong, ini menarik sekali. Soalnya tadinya saya kira yang tidak kena pengaruh media atau DPR yang belah sebelah itu hanya saya yang tahu masalahnya dari dalam. Tapi ternyata banyak juga orang yang tidak terlalu dekat, tapi bisa melihat bahwa persidangan itu tidak adil. Apa memang kesannya begitu ya? Saya kira kesan itu kuat ya, dari cara perbincangan, kalimat-kalimat yang digunakan dalam itu terkesan interrogatif, ketimbang men-share fakta gitu. Saya kira itu yang paling tidak untuk masyarakat yang saya bincang-bincang dengan itu, mereka dengan sekilas pandang aja, walaupun tidak mampu menjelaskan kenapa, itu Ibu SMI korban aja tuh bahasanya, mereka kira-kira gitu. Jadi kesan itu kuat sekali, sehingga mau tidak mau, ya mungkin itu tambahan juga bahwa salah satu yang paling mudah ditawarkan adalah nama Ibu SMI untuk... Nah itu Ibu SMI di tahun Pansus seberapa, 2010 ya, 2009, 2010. Nggak tahu dah, tahun itu kan dia dilukiskan hitam. Terus reda, beliau keluar negeri, sekarang dibangkitkan lagi. Sekarang perasaan orang bagaimana? Apa sudah lebih percaya atau lebih tidak percaya sama serangan-serangan media itu? Saya kira sih kalau soal Ibu SMI tetap akan dilihat sebagai korban ya. Apalagi makin kesini saya kira dengan kasat mata kita mudah melihat bahwa beberapa tokoh memang sengaja dihitamkan. Sehingga justru lebih mudah, begitu bertambahnya tokoh yang dihitamkan, saya kira flashback orang ke belakang akan ngelihat bahwa itu memang dihitamkan juga. Gitu. Jadi strategi komunikasi mereka itu tidak terlalu tepat juga ya, jadi kayak apa sih, senjata makan tuan. Betul, gitu ya? Menurut saya. Ya. Cuman sayangnya memang kalau saya kembali ke soal partai ini, yang paling terasa adalah ketika verifikasi faktual, yang kalau kami yang mengalami dan menilai itu kelihatan sekali bahwa undang-undang pemilu yang paling baru ini dibuat memang untuk menghadang partai. Sekarang bayangkan aja, kalau verifikasi faktual ya, saya bilang verifikasi faktual dilakukan dengan benar, dengan tenaga komisioner di daerah yang jumlahnya dalam hitungan jari ditambah sekretariat melakukan verifikasi terhadap 34 partai, masing-masing katakan Bekasi saja 1.000 orang didatangi, walaupun dengan dengan diambil sampel, tetap tidak mungkin, menurut saya pribadi tidak mungkin dilakukan dengan benar. Gitu. Sehingga memang sudah disiapkan untuk untuk dalam pemikiran awal itu dibuat memang disiapkan untuk menggagalkan partai baru. Sayangnya kan ternyata ada judicial review sehingga Partai Senayan pun harus ikut verifikasi faktual. Bayangkan 34 partai, saya kalau jadi komisioner KPU dan minta ampun Pak, dari Bekasi ke sini aja saya setengah mati gitu. Bekasi kota besar gitu loh, bukan, itu baru kota, belum Kabupaten Bekasi. Bayangkan kalau itu di pelosok daerah, saya sih berani bilang pembuat undang-undang tidak mengerti masyarakatnya sendiri, tidak memahami geografis, atau memang sangat memahami sehingga memang sengaja dibuat untuk tidak lolos. Saya kira begitu, kalau kita mau jujur. Seperti gitu. Waktu saya jadi guru gitu, kasih soal yang terlalu susah, nggak ada yang bisa jawab sebetulnya. Dipilih aja beberapa yang memang harus lolos, itu memang sebetulnya kelihatan ya. Jadi itu yang bagaimanapun suka atau tidak suka itu akan muncul. Apalagi kami yang melaksanakan, ketika saya tantang waktu verifikasi ya datangi aja anggota saya yakin kok kalau didatangi, kalaupun ada yang fail dari sekian, saya bisa prediksikan kurang lebih berapa.
Karena kan itu soal kedekatan dan tetap selalu ada kemungkinan untuk fail. Tapi ketika fail kan ada perbaikan yang kita harus datangkan. Mereka juga tidak sanggup untuk datang. Kan sebetulnya verifikasi yang benar dia datang tatap muka. Kemudian kalau tidak ketemu dia harus mampu membuktikan dia telah datang sehingga ke tetangga sebelah atau ke RT. Bayangkan kalau yang didatangkan masing-masing 100 dalam jangka waktu yang tidak sampai sebulan. Komisioner dan sekretaris saya kira nggak mungkin. Yang saya khawatirkan ini efeknya pada kemungkinan muncul apatisme kan. Orang-orang yang sekarang golput apatis itu barangkali dulunya sih tidak begitu sikapnya, tapi karena sesuatu kekecewaan mereka akhirnya menjadi apatis. Apakah pengalaman ini sudah mulai membuat rekan-rekan ibu itu apatis atau kelihatan bibit-bibit apatis? Sejujurnya sih ada, meskipun ketika kita mulai fail di verifikasi faktual, walau di Bekasi lolos, tapi secara nasional kita nggak lolos. Di Bawaslu meskipun saya share juga sebetulnya yang kita lakukan ini, yang kita dalilkan ini, pembuktian ini, mereka masih ada. Makin hari bagaimanapun mereka sepertinya memang sudah didesain, ada grand design memang. Tapi paling tidak ibu bisa bangga bahwa di Bekasi ibu berhasil. Iya. Dan mudah-mudahan akhirnya akan diakui juga demi kemajuan masyarakat kita. Terima kasih banyak Ibu Desi dan terima kasih Anda. Saya mengucapkan selamat berpisah pada Wimar Show. Jangan lupa saksikan episode yang berikutnya. Tonton terus Wimasal, dalam Wimasal kita dapat menemukan kebenaran secara istimewa. Selamat.